Guys, benarkah negara ini bermati-matian untuk membela Indonesia untuk menentang Eropah? Negara manakah yang dimaksudkan itu? Bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah. Itulah sebaiknya rezeki Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya mahu mengaksyenkan satu lagi video daripada channel Bagi-Bagi. Teman-teman boleh pergi ke channel Bagi-Bagi, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Bagi-Bagi. Okey, hari ini saya mahu mereaksyenkan satu lagi video guys daripada channel Bagi-Bagi, iaitu judulnya adalah Bubar Negara Ini Mati-Matian Bela Indonesia Lawan Uni Eropah di Segala Masalah. Wow, negara manakah yang dimaksudkan oleh Bagi-Bagi ni guys, yang bermati-matian untuk bela Indonesia? Jadi guys, apa yang kita tahu sekarang, apabila Indonesia menghentikan ataupun stopkan iaitu ekspor ke luar negara ataupun Eropah, kita lihat bagaimana sekarang ni antara Eropah dan negara Eropah yang lain. Mereka sebelum ini sepahaman, sekutu mereka sangat baik, tetapi apabila mereka sudah mengalami kekurangan bahan mentah dan apa yang kita nampak, mereka sudah mula tidak bersepahaman dan sudah mula untuk menyalahi antara satu sama lain. Dan apa yang kita tahu, mereka sekarang ini memang sangat ketakutan pada tahun 2023 ini, kerana kita tahu pada tahun 2023 ini krisis ekonomi memang sangat jatuh guys. Dan jika kalau mahu dibandingkan dengan tahun 97 dan 98, bagaimana krisis ekonomi seluruh dunia memang benar-benar jatuh. Dan kerana itu, banyak di antara negara-negara yang di Eropah itu, mereka sudah mula tidak sefahaman, dan katanya ada di antara mereka yang sebelum ini sangat mempercayai AS dan sudah mula untuk meninggalkan sekutunya itu. Kenapa mereka meninggalkan sekutunya itu guys, sedangkan mereka sama ini bersama? Dan tetapi apabila mereka mengalami krisis ekonomi dan mereka sudah mula satu persatu untuk meninggalkan Uni Eropah itu guys. Jadi guys, ada salah satu negara yang dimaksudkan yang bermati-matian untuk bela Indonesia itu, iaitu negara Hungaria. Negara ini katanya ia tidak sangat setuju dengan kesatuan Uni Eropah ini, kerana ada di antara salah satu negara di dalam Uni Eropah itu yang menerima korupsi yang sangat banyak guys. Jadi dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh salah satu negara ini yang menerima korupsi. Itulah sebabnya Hungaria sudah mula untuk tidak percaya dengan Parlimen Eropah dan mengusulkan agar lembaga itu dibubarkan saja. Hingga begitu sekali guys. Jadi guys, bagaimana cerita yang dimasukkan oleh Bagi-Bagi ini? Tapi saya mohon kepada teman-teman, tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham untuk memahami cerita yang disampaikan oleh Bagi-Bagi. Dan selepas itu, di hujung videonya, saya akan memberi sedikit komentar. Okey, tanpa basa-basi dan tanpa berdengar lagi, ayo kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul. Mari. Halo sahabat Bagi-Bagi. Ya, halo. Uni Eropah mulai bubar. Negara ini mati-matian ingin keluar dari Uni Eropah dan bela Indonesia. Negara mana? Sebelum ke pembahasan, simak video cuplikan berikut ini. The position is very simple, because energy is a serious issue. It's not a kid game, yeah. So it's serious. So it means that first we need solutions and then the sanctions. Up to now, the first 5 sanctions package was approached in a different way. First we made the sanctions and then we started to think about the consequences and looking for solutions. But because it's energy, it's risky, it's serious. Kita mau tarung apapun, kita ini kan hentikan ekspor. Kalau defisit transaksi berjalan, defisit transaksi yang kita sudah beres, siapapun gugat kita hadapi. Tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut? Barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor, mau enggak kan suka-suka kita. Barang kita, nikel kita ya. Sahabat Bagi-Bagi, terpecah belahnya Barat sudah mulai terlihat dari berbagai sisi bidang, mulai dari kekurangan pasokan dan negara anggotanya mulai berani memberontak sampai diancam untuk bubarkan. Awal dari semua permasalahan ini pastinya sejak kita menyetop semua ekspor dan membuat mereka kebingungan. Apa langkah selanjutnya yang akan mereka lakukan?
Pemberontakan yang terjadi pastinya ada alasannya. Apalagi negara yang sudah sah mendukung Barat ini. Sudah pasti salah satu dari mereka ada yang tidak suka apabila anggota negaranya mepet ke Rusia. Sahabat bagi-bagi, dikutip dari media CNBC Indonesia, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengecam Parlemen Eropa atas skandal korupsi yang terjadi di Badan Uni Eropa itu. Ia bahkan mengusulkan agar lembaga itu dibubarkan. Dalam pernyataannya, Orban menyebut saat ini harus ada upaya mengeringkan rawa di Brussels. Ia bahkan mengatakan Parlemen Eropa harus segera dibubarkan dari bentuknya saat ini. Parlemen Eropa didera skandal korupsi yang dilakukan salah satu anggotanya dari Yunani, Eva Kaili. Kaili diduga menerima suap dari Qatar untuk memuluskan langkah negara itu menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Sementara itu, pernyataan Orban datang ketika Brussels telah membekukan lebih dari 12 miliar euro atau hampir setara 200 triliun rupiah dana untuk Hungaria atas kekhawatiran bahwa rezimnya dan membatasi hak-hak minoritas. Sahabat bagi-bagi, pada bulan September, Parlemen Eropa menyatakan bahwa Hungaria tidak dapat lagi dianggap sebagai negara demokrasi dan akan menjadi rezim otoritas campuran di bawah kepemimpinan Orban. Orban menolak dengan menyalahkan sikap menyalahkan Hungaria yang tidak. Orban sendiri dikenal juga sebagai figur Uni Eropa yang dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengklaim sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa tidak efektif dalam menekan Kremlin untuk mengakhiri perang di Ukraina. Bahkan ia menyebut langkah sanksi ini justru menjadi senjata makan tuan bagi benua biru, ditandai harga energi yang melonjak tajam setelah blok itu memutuskan untuk beralih dari suplai Rusia secara bertahap. Tahun ini akan menimbulkan tantangan bagi hampir semua negara Eropa untuk menghindari kemerosotan ekonomi atau resesi akibat langsung dari perang dan partisipasi Eropa dalam perang yang disebut sanksi. Sahabat bagi-bagi, dengan adanya hal ini sudah dipastikan negara yang selalu mepet ke Amerika Serikat ini, yaitu Uni Eropa yang beranggotakan banyak negara, sudah ingin meninggalkan negara sekutunya dan memberontak untuk menjauhinya. Karena sudah tidak lagi menjadi negara yang makmur untuk ditempati. Apalagi sudah menyuarakan untuk melawan Indonesia di WTO. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Oke guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel bagi-bagi. Judul yang kita reactionkan tadi, bubar negara ini mati-matian bela Indonesia lawan Uni Eropa di segala masalah. Rupa-rupanya ini adalah daripada negara Hungaria guys ya. Perdana Menteri Hungaria ini mengatakan ada korupsi di dalam badan Uni Eropa itu. Korupsi itu adalah daripada salah satu di antara negara yang ada di dalam Eropa itu, iaitu negara Yunani katanya. Negara itu menerima korupsi ataupun menerima suapan daripada negara Qatar untuk menjadi tuan rumah di dalam Piala Dunia pada tahun 2022 yang sebelum ini guys. Dan disitulah sebabnya Perdana Menteri Hungaria mengatakan di dalam badan Uni Eropa itu ada yang menerima korupsi. Itu yang tidak disukai oleh Hungaria. Dan apa yang kita lihat di situ juga, apabila Indonesia menghentikan iaitu ekspor bahan mentah ke Eropah, kita lihat banyak negara-negara Eropah sudah mula kelabakan dan mereka mula kucak-kacir, tidak bersefahaman dan berpecah belah. Dan ada di antara negara-negara Eropah itu sudah mula tidak mempercayai antara satu sama lain. Jadi apa yang kita tahu sekarang ini, memang Eropah sangat ketakutan
mereka sangat risau. Ekonomi mereka semakin lama semakin jatuh kerana kita tahu pada tahun ini memang sangat mengerikan kemerosotan ekonomi. Bukan saja di Eropah, malahan katanya di seluruh dunia akan mengalami kemerosotan ekonomi itu, guys. Tetapi apa yang kita nampak, Indonesia sudah mula untuk siap siaga dan Indonesia sudah pun mula mengatur strategi untuk menangani masalah yang ada pada tahun 2023 ini. Itulah hebatnya Bapak Presiden Jokowi sudah mula siap siaga dan persiapan untuk menghadapi krisis pada tahun 2023 ini. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction bersama dengan anda, dan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan anda, tanpa tontonan anda, siapalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada anda. So guys, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.